Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pemirsa yang budiman, mari kita bersama-sama muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita masih diberi banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, kesempatan untuk bisa bersama-sama melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun 1446 Hijriah, 2025 Masehi, dengan mengikrarkan melalui lisan kita biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semuanya diakui umatnya beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semuanya untuk melaksanakan puasa sebagaimana puasa tersebut diwajibkan pada umat sebelummu. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Pada ayat ini menunjukkan bahwa puasa memiliki tujuan, yakni mencetak umat manusia yang bertakwa. Karena dengan takwa inilah manusia akan mendapatkan predikat insan yang termulia di sisi Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang istimewa, orang yang mulia, yang terhormat di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pemirsa yang budiman, puasa adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk umat muslim khususnya sebagai sarana untuk mendekatkan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun puasa tidak hanya sekedar hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, akan tetapi di dalam puasa ini juga ada nilai solidaritas sosial atau hablum minan nas, kepedulian kepada sesama umat manusia. Kalau kita mau mendalami dan mengkaji lebih dalam tentang puasa, maklum bahwa puasa itu adalah menahan makan, menahan minum, lapar dan dahaga, mulai dari setelah fajar sampai terbenamnya matahari setiap hari selama 1 bulan.
merasakan lapar dan dahaga, apalagi menjelang siang, masuk waktu duhur. Lapar dan dahaga sungguh luar biasa, bahkan sampai lemah lunglai tak berdaya, apalagi bagi para pekerja yang hidupnya di pinggir jalan, menjadi kuli bangunan, ya, menjadi ojek online dan sebagainya. Jelas merasakan lapar dan dahaga yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kita didorong untuk mengingat betapa susahnya, betapa sulitnya ketika mengalami lapar dan dahaga. Ini untuk membangkitkan kepedulian kita kepada mereka-mereka yang di luar, orang yang tidak mampu, orang yang dalam keadaan sulit mencari makan, bahkan sampai berbulan-bulan makannya saja harus menggais di tempat-tempat tong sampah, atau bahkan tidak makan sama sekali. Mereka dalam keadaan kelaparan. Dengan adanya puasa ini, kita diketuk pintunya untuk meningkatkan solidaritas sosial, kepedulian kita kepada mereka. Di dalam sebuah kitab, yakni Maqasidus Shaum, beliau Syekh Izzuddin bin Abdissalam menyampaikan, li'anna shaima idza ja'a tadzakkara ma 'indahu minal ju'i ala it'amil ja'i'. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa ketika mengalami lapar dan dahaga, kemudian ingat atas kelaparan itu sungguh menyengsarakan, menyulitkan, maka akan terdorong, terketuk pintu hatinya untuk saling berbagi kepada mereka-mereka yang membutuhkan, yakni orang yang sedang mengalami kelaparan. Juga di dalam sebuah kitab namanya Ar-Risalah fis Syiyam dikatakan bahwa annal insana idza shoma wa dzaqa mararatal ju' hasala indahu atfun wa rahmatun alal fuqara wal masakin alladzina la yajiduna minal quti ma yasudduhu bihi minar romaki. Sesungguhnya manusia ketika berpuasa kemudian bisa merasakan dan mengingat lapar itu sungguh sangat menyusahkan, maka akan muncul rasa iba, empati, juga rasa kasih sayang kepada mereka-mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan, yakni makan dan minum yang cukup untuk menyambung hidupnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pemirsa yang budiman, dari penjelasan ini maka mari puasa di bulan ini dan juga di tahun ini kita jadikan untuk meningkatkan nilai sosial kita, solidaritas kita kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Kita masih bersyukur bahwa rasa lapar dan dahaga hanya di siang saja, paling lama sekitar kurang lebih 13 jam. Setelah itu nanti kita bisa merasakan dan menikmati hidangan buka puasa, ya, dengan berbagai macam hidangan, bahkan sampai ada yang tidak mau beranjak dari tempat makan, ya. Coba mereka-mereka yang di luar yang butuh uluran tangan kita, butuh, ya, kasih
sayang kita, ya, yang setiap hari hidupnya untuk mencari makan saja itu sangat sulit, harus banting tulang mencari makanan untuk bisa menyambung hidupnya. Maka momen di puasa Ramadan ini sangat tepat untuk meningkatkan, membangkitkan kepedulian kita kepada mereka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pemirsa yang budiman, bahwa di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh sangat menganjurkan untuk gemar berbagi rizki kepada mereka-mereka, menjalin kebersamaan kepada mereka, meningkatkan nilai sosial kita kepada sesama umat muslim, bahkan dari luar itu, berbeda agama. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man aftara shaiman falahu ajru shaimi la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka baginya akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang melakukan puasa, tanpa dikurangi sedikit pun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pemirsa yang budiman, pada hadis ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk menjalin kebersamaan, meningkatkan solidaritas kita, kepedulian kita kepada mereka, dianjurkan untuk berbagi rizki kepada mereka-mereka. Paling tidak kita menyediakan takjil atau buka bersama, undang teman, undang tetangga, saudara-saudara, ya. Kita mulai merubah mindset yang biasanya gemar senang kalau diundang untuk buka bersama. Mendengar hadis ini, mendengar penjelasan ini, kita coba menjadi tuan rumah yang menyediakan takjil, menyediakan bukber, buka bersama. Andai saja tidak bisa yang lebih besar, paling tidak kita menyediakan minum atau makanan-makanan ringan, yang penting didasari dengan keikhlasan. Sebab sedekah itu akan sangat bernilai jika dilatar belakangi dengan keikhlasan, apalagi di saat bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an Anas, qila ya Rasulullah ayu sadaqati afdal, qala sadaqatun fi Ramadan. Diriwayatkan dari sahabat Anas, disampaikan, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Jawabnya Rasulullah adalah sedekah yang dikeluarkan di saat bulan Ramadan. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan ini momen yang sangat tepat untuk meningkatkan kebersamaan kita, meningkatkan ukhuwah kepada yang lain walaupun toh berbeda agama, untuk menggais pahala yang sebanyak-banyaknya dengan meningkatkan ibadah sosial kita, berbagi rizki kepada yang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pemirsa yang budiman, andai saja kita mau benar-benar mengamalkan kedua hadis ini, maka angka kemiskinan
secara umum di negara kita insya Allah akan semakin berkurang. Dan semoga puasa yang kita jalankan tidak hanya sekedar ibadah yang nilai positifnya hanya kembali kepada diri kita, tetapi ada nilai positif yang juga kembali kepada orang lain, kepada masyarakat. Sebab amal ibadah yang pahalanya sangat-sangat besar adalah ibadah yang juga bisa dirasakan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga disampaikan bahwa sebagian dari orang yang dikatakan istimewa adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian semuanya, orang yang istimewa dari kalian semuanya adalah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Hal ini, mari puasa di tahun ini kita benar-benar jadikan sebagai momen untuk bisa mendapatkan manfaat yang kembali pada diri kita dan juga kepada orang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kesemangatan untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan pada tahun 1446 Hijriah ini, bisa mendapatkan manfaat dan juga pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selesai dari bulan Ramadan menjadi orang yang bersih dari segala dosa dan menjadi orang yang beruntung, ya, orang yang bahagia fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian, banyak kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.